Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United terhindar dari kekalahan, tapi gagal untuk meraih kemenangan ya menghadapi tuan rumah Bournemouth, di mana kalau melihat jalannya pertandingan sebenarnya Manchester United uh, ya mereka sempat tertekan dulu, lalu mereka sempat memperbaiki keadaan ya, terutama di sekitar 10-15 menit sebelum babak pertama selesai. Di babak kedua pun juga demikian, permasalahan selalu berulang lagi menurut gua, yaitu ada di sepertiga akhir ataupun di lini penyerangan. Di samping juga kalau melihat bagaimana proses gol yang diciptakan oleh Bournemouth, ada kesalahan dari pemain Manchester United terutama di lini belakang yang ada andil menurut gue ya di terciptanya gol untuk Bournemouth. Oke, rating pemain gue sudah bikin reviewnya dan sekarang gue akan membahas terkait dengan rating pemain, dimulai dari penjaga gawang Andre Onana. Andre Onana kebobolan satu gol di pertandingan ini. Ya terutama di babak kedua dengan Manchester United tampil lebih baik dibanding babak pertama. Lalu juga ada situasi 10 pemain dari Bournemouth ya, membuat kinerja dari Andre Onana tidak begitu banyak menurut gua, terutama di babak kedua. Tidak ada penyelamatan yang dilakukan oleh Andre Onana. Ada satu halauan ya yang dilakukan oleh Andre Onana, 72% passing akurasi. Long ball dari 12 kali percobaan hanya 3 yang mendarat. Ada satu clearance yang dilakukan oleh Andre Onana. Ya menurut gua proses gol dari Bournemouth juga finishing yang excellent dari Semenyo. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Andre Onana. Tidak begitu banyak juga peran signifikan yang dilakukan oleh Andre Onana, tapi bukan berarti menurut gue dia tampil jelek ya. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan ini. Leny Yoro tampil selama 90 menit. Ada 3 clearance yang dilakukan, ada 8 total duel, di mana 5 berhasil dimenangkan oleh Leny Yoro. 89% passing akurasi, ada 1 key passes yang dilakukan, tidak ada long ball yang berhasil. Gua menilai dia tampil cukup oke di pertandingan tadi. Di babak kedua ketika Manchester United tertinggal dan berusaha untuk mengejar skor ya, di mana Manchester United juga lebih unggul pemain. Gua melihat bagaimana ada inisiatif dari Leny Yoro yang cukup baik, dia ikut naik menyerang. Gua beri dia nilai 7. Harry Maguire tampil 66 menit, disimpan oleh Ruben Amorim. Ada 1 clearance yang dilakukan, ada total 3 duels yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan. 86% passing akurasi dari Harry Maguire, ada 6 long ball, 4 yang berhasil. Gua beri Harry Maguire juga nilai 7, dia tampil solid di lini belakang. Tapi gua menilai perannya ya, terutama dari sisi build up, tidak sebaik biasanya ataupun yang pernah dia lakukan. Luke Shaw, menarik. Luke Shaw tampil dari menit awal, tampil selama 90 menit, ada 3 clearance, ada 1 shot yang diblok, ada 1 interception, ada 5 total duel, 3 berhasil dimenangkan, ada 4 umpan kunci dari Luke Shaw. 86% passing akurasi, ada 5 long ball, 3 yang berhasil disampaikan oleh Luke Shaw. Menurut gua Luke Shaw tampil baik di pertandingan tadi. Walaupun gol yang diciptakan oleh Bournemouth juga ada peran dari Luke Shaw ya, karena dia telat menutup pergerakan dari Semenyo. Tapi secara keseluruhan terutama di babak kedua, gue menilai ada penampilan yang bagus dari Luke Shaw. Luke Shaw juga cukup aktif melakukan crossing dan juga penetrasi ke daerah pertahanan Bournemouth, dan juga bagaimana dia ikut ya membangun serangan. Menurut gue ini hal yang cukup positif dari Luke Shaw yang cukup lama absen. Bahkan gue beri dia nilai 8 di pertandingan tadi. Patrick Dorgu tampil selama 89 menit, ada 1 key passes, crossing 4 tapi tidak ada yang berhasil. Lalu duels yang dilakukan ada 14-8 berhasil dimenangkan. Peran dari Dorgu menurut gue di pertandingan tadi tidak cukup optimal, baik itu dari sisi bertahan, apalagi dari sisi menyerang. Terutama ketika di babak kedua Manchester United tampil lebih banyak pemain ya, 11 berbanding dengan 10. Ini agak sedikit berbeda dengan Luke Shaw yang nampak lebih memiliki peran bagus di terutama sisi kiri dari lini serang Manchester United atau dari sisi kanan pertahanan Bournemouth. Gua beri Patrick Dorgu nilai 6 di pertandingan tadi. Nozer Mazraoui
yang tampil selama 75 menit, tampil menggantikan Diogo Dalot yang absen cedera. Ada 1 key passes, 85% passing akurasi dari Nocer Mazraoui. Ada 6 duel, 4 berhasil dimenangkan. Ada 2 interception, 2 tackling yang dilakukan. Menurut gue tampil cukup solid, tampil cukup bagus. Mazraoui di babak pertama dan juga di babak kedua. Menurut gue di babak pertama ya dia agak kesulitan untuk tampil, terutama memanfaatkan lebar lapangan. Tapi nampaknya ada instruksi di mana dia tampil berbeda ya. Dia inverted lebih ke tengah, dan setelah itu yang dilakukan nampak permainan dari Manchester United juga lebih hidup, terutama di lini tengah. Dan Mazraoui juga menurut gue mampu bermain di situasi tersebut dengan cukup baik. Gue beri Mazraoui nilai 7. Kobbie Mainoo gue beri nilai 6. Ada 1 key passes, 81%, passing akurasi, 1 shot on target, 1 shot yang terblok. Ada 10 duel, 4 berhasil dimenangkan. Gue menilai di babak pertama terutama ya, Kobbie Mainoo kalah agresivitas dibanding pemain Bournemouth di lini tengah, sehingga akhirnya Manchester United lepas kendali. Walaupun di 15 menit awal sebenarnya Manchester United tampil cukup oke, tapi setelahnya Manchester United ini tertinggal lini tengahnya. Dan menurut gue salah satu faktornya adalah kurangnya agresivitas dari Kobbie Mainoo. Gue beri dia nilai 6. Casemiro tampil selama 65 menit, 72% passing akurasi, ada 1 key passes, 6 kali long ball, hanya 1 yang berhasil. Lalu ada total 8 duel, 6 berhasil dimenangkan oleh Casemiro, 3 tackling yang dilakukan. Casemiro dari sisi agresivitas, determinasi menurut gue cukup oke di sektor gelandang bertahan Manchester United. Tapi kualitas umpan dari Casemiro terutama di babak pertama menurut gue jeblok, nggak banget, sehingga ya serangan dari Manchester United ini sering patah di lini tengah. Gue beri Casemiro nilai 7. Alejandro Garnacho tampil di sisi kanan, tampil di sisi kiri 90 menit. 1 shot on target, 2 shot off target, ada 5 shot yang terblok. Dribbling usaha 100% ya, sukses rate-nya. Ada 1 big chance yang missed. Ada 1 key passes, 3 crossing, 7 duel, 4 yang berhasil dimenangkan, passing akurasi 80%. Tampil sangat aktif, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. Ada 2 interception yang dilakukan oleh Garnacho. Menurut gua ada tetap permasalahan dari Garnacho, keputusan-keputusan akhir, terutama di sepertiga akhir. Di babak kedua nampak dia lebih rajin dalam melakukan crossing, tapi akurasinya menurut gua masih belum oke. Walaupun demikian, gua menilai salah satu pemain yang paling berbahaya Manchester United di atas lapangan tadi adalah seorang Alejandro Garnacho. Tapi sayang memang kualitasnya masih belum oke ya untuk pemain yang berusia 20 tahun ini. Gua beri dia nilai 7. Bruno Fernandes, ya Bruno tampil di sisi sebelah kiri, sayap sebelah kiri di babak pertama. Dan ini merupakan salah satu faktor menurut gua kenapa lini tengah Manchester United tertinggal jika dibandingkan lini tengah Bournemouth. Tapi ketika dia bergerak lebih ke tengah, lini tengah Manchester United lebih hidup. Ini dilakukan di penghujung babak pertama dan juga di sebagian besar babak kedua. Gua masih belum mengerti kenapa Ruben Amorim ya masih sering menempatkan Bruno di gelandang serang sebelah kiri. Ada 1 shot on target, ada 1 shot off target, ada 1 shot yang terblok. Ada 7 key passes dari Bruno Fernandes. Ada 9 crossing, 3 berhasil. Long ball 10 yang dilakukan, 5 yang berhasil. Ada 1 big chances created. Ada 7 duel, 4 berhasil dimenangkan. Ada 3 total tackling. Menurut gua Bruno tampil oke di pertandingan tadi, tampil bagus. Walaupun sempat di awal-awal babak pertama ada situasi yang tidak oke dari Bruno, kontribusinya tidak maksimal. Tapi seiring dengan perjalanan pertandingan ya, dinamika yang berubah, menurut gua permainan Bruno juga semakin vital, terutama di lini tengah ataupun lini serang Manchester United. Gua beri Bruno nilai 8. Di SofaScore dia mendapatkan rating 8,3. Di Flashscore dia mendapatkan rating 7,8. Dari gua beri Bruno Fernandes nilai 8. Rasmus Højlund mencetak gol penting menurut gua. Kepercayaan diri semoga terangkat lagi. Ada 1 gol yang diciptakan oleh Rasmus Højlund, 72% passing akurasi, 1 key passes. Ada 6 duels yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan, 1 shot on target ya, dan dribbling sukses rate-nya ada 100% ya. Rasmus Højlund seperti biasa bergerak tanpa henti,
sangat aktif sekali. Ada beberapa peluang menurut gue ataupun momentum yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Rasmus Højlund, tapi itu tidak terjadi. Di babak kedua ketika Bournemouth tampil 10 pemain, situasi sulit ya karena Bournemouth menumpuk pemain di kotak penaltinya sendiri, tapi ada kejelian dan mungkin juga sedikit keberuntungan dari Rasmus Højlund di proses golnya. Namun demikian menurut gua ini hal yang penting bagi penyerang yang sudah cukup lama tidak mencetak gol. Semoga ini juga bisa seperti kayak musim lalu ketika dia mencetak gol kalau tidak salah menghadapi Aston Villa ya. Gol yang juga sangat krusial di pertandingan tersebut. Lalu setelahnya dia juga bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan lainnya. Ada beberapa pemain pengganti, Mason Mount misalnya yang masuk di babak kedua, tampil selama 25 menit, 78% passing akurasi. Ada 2 shot yang terblok, peluang bagus sebenarnya dari Mason Mount. Sayang ya masih membentur pemain dari Bournemouth ya. Ground duels 2 tapi tidak ada yang berhasil. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Gue menilai pergerakan sangat aktif sekali dari Mason Mount, terutama ketika masuk ke daerah pertahanan Bournemouth, di mana banyak sekali pemain belakang dari Bournemouth ya, ataupun pemain-pemain Bournemouth ini memadati daerah pertahanannya dan memang butuh pemain yang sangat aktif bergerak, dan Mason Mount menurut gue bisa melakukannya. Lalu juga Ugarte yang menggantikan Casemiro tampil selama 25 menit. Ada 1 assist yang diberikan oleh Manuel Ugarte kepada Rasmus Højlund. Ada 2 key passes, passing akurasinya sangat tinggi sekali, 97%. Ada 1 big chances created, 1 shot off target, 1 yang terblok. Ground duels ada total duel ada 3 yang dilakukan. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Manuel Ugarte memberikan tenaga ekstra di lini tengah Manchester United, terutama dalam menghadapi ketatnya pertahanan dari Bournemouth. Victor Lindelof gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi, tampil selama 24 menit, ada 1 clearance yang dilakukan, passing akurasinya 100%, tidak cukup banyak ya hal yang dilakukan oleh Victor Lindelof selama 24 menit dia bermain, karena praktis Manchester United sangat dominan di pertandingan tadi, terutama setelah Bournemouth ini bermain dengan 10 pemain. Chido Obi, ada beberapa pergerakan menurut gue yang oke, tapi masih terlihat ya bahwa memang pemain yang berusia 18 tahun ini masih mentah menurut gue. Masih memang harus dikembangkan lagi. 15 menit dia bermain, ada 1 shot on target, 1 shot yang terblok, passing akurasinya 100%, tapi hanya ada 1 passing yang dilakukan ya. Gua beri dia nilai 6 yang didapatkan oleh Chido Obi. Christian Eriksen tidak gua beri rating di sana. Secara keseluruhan menurut gua pemain terbaik dari Manchester United adalah sang kapten Bruno Fernandes dengan segala kontribusi dan juga atributnya di pertandingan tadi. Pemain yang kurang menurut gua ya ada seorang Kobbie Mainoo. Dan kalau melihat perjalanan Kobbie Mainoo musim ini di sistem dari Ruben Amorim, ya Kobbie Mainoo dengan seringnya dia absen, panjangnya dia tidak bermain ya, periode dia tidak bermain, nampaknya dia juga harus mengejar ketertinggalannya nih, terutama dalam dalam lebih mengenal lagi, lebih menguasai apa-apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim dari lini tengahnya. Gue menilai ada banyak keterbatasan dari seorang Kobbie Mainoo. Dan kalau dilihat memang Kobbie Mainoo ini sering sekali dicoba-coba juga oleh Ruben Amorim ya. Di beberapa pertandingan sebelumnya dia ditempatkan lebih menyerang, tapi di situasi tadi dia lebih ditempatkan di lini tengah, dan ya agresivitasnya, intensitasnya menurut gue masih kurang nih, masih rendah, dan ini harus ditingkatkan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.